Nelayan yang hilang korban perahu terbalik di Pantai Niama, Tulungagung berhasil ditemukan. Suasana haru menyelimuti perayaan Hari Natal di Aula Lapas Kelas 2B Blitar. Sekolah Peternakan Rakyat bentukan dosen IPB, Profesor Mulatno menggelar program dosen mengabdi pulang kampung di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Toho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Sejumlah barang bukti kasus penyalahgunaan narkotika, minuman keras, dan penindakan pelanggaran lalu lintas dimusnahkan di halaman parkir Polres Nganjuk. Hasil ungkap kasus periode April hingga Desember 2023 ini sebagai upaya menjaga stabilitas, situasi, dan kondisi, terutama menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menjelang pergantian tahun 2023, Polres Nganjuk menggelar aksi pemusnahan barang bukti yang diperoleh dari sitaan kasus penyalahgunaan narkotika, minuman keras, dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Aksi pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan di halaman parkir Polres Nganjuk, dihadiri oleh Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, bersama Forkopimda dan Ketua Ulama Kamtibmas. AKBP Muhammad mengungkapkan barang bukti yang dimusnahkan adalah sabu seberat 8,5 gram, okerbaya sebanyak 32.800 putir, 944,4 liter arak Jowo, 2 botol anggur merah, 6 botol kolencu, knalpot brong 241 unit, dan velg modifikasi 37 unit. AKBP Muhammad mengatakan barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan dari ratusan kasus yang ditangani Satres Narkoba, Satsamapta, dan Satlantas Polres Nganjuk dari hasil tangkap kasus periode April sampai dengan Desember 2023. Hal ini bukti keseriusan Polres Nganjuk dalam memberantas peredaran narkotika, minuman keras ilegal, dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Pemusnahan barang bukti ini juga sebagai upaya untuk menstabilkan situasi dan kondisi, terutama menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Hasil operasi dari mulai bulan Juni sampai dengan Desember ini, di mana Dirjen Bapin dari Satres Narkoba kita memusnahkan 8,5 gram sabu-sabu, kemudian benda pedal ada 32.220 putir. Ini benda pedal ya. Benda pedal, kemudian ada pil kuning di sana, kurang lebih 150 putir. Kemudian ada terdakwa 450 putir. Kemudian ada Satlantas, kita juga ada pemusnahan di knalpot brong ya, yang bisa mengganggu warga kita di lembaga dan lain-lain sejumlah 241 buah, kemudian ada modifikasi 37 buah. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyatakan dukungan penuh dan mengapresiasi terhadap langkah-langkah tegas yang diambil oleh Polres Nganjuk. Ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari segala bentuk kejahatan dan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat, yang tentunya diperlukan kerjasama yang intensif dari semua pemegang kepentingan untuk mencegah anak-anak kita agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan perbuatan melanggar hukum lainnya. PJ Bupati Nganjuk berharap bahwa pemusnahan barang bukti ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjauhi bahaya narkotika dan minuman keras ilegal.
Dia mengingatkan bahwa keberhasilan menciptakan lingkungan yang aman dan damai memerlukan partisipasi aktif semua pihak. Dari Nganjuk, Aceh Bahar melaporkan. Satu orang nelayan yang hilang korban perahu terbalik di Pantai Niama, Tulungagung, Jawa Timur berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia di Pantai Ngelarap, berjarak sekitar 2,5 mil laut dari titik kecelakaan. Upaya pencarian nelayan yang hilang dalam kecelakaan terbaliknya perahu di Pantai Niama, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Tulungagung, Jawa Timur akhirnya membuahkan hasil. Pada hari keempat pencarian atau Sabtu siang, tim SAR gabungan menemukan korban Suhaimi dalam kondisi telah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan terdampar di Pantai Ngelarap berjarak sekitar 2,5 mil laut dari titik lokasi kejadian. Wakapolsek Besuki, Ibtu Untung Ardiantoro menyatakan, setelah dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung serta ciri-ciri fisik yang dipastikan oleh keluarga korban, jenazah yang ditemukan tersebut identik dengan Suhaimi. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR melalui jalur laut ke Pelabuhan Popoh. Rencananya jenazah korban akan dievakuasi ke RSUD Dr. Iska Tulungagung untuk pemulasaraan sebelum dibawa pulang ke kampung halaman di Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya selamat siang, saya Wakapolsek Besuki, Ibtu Untung Ardiantoro, untuk melaporkan kegiatan pencarian dari BPBD dan Basarnas, juga Basarnas untuk pencarian korban laka air di laut yang pada hari ini sudah diketemukan atas nama saudara Suhaimi dari Pasuruan dan sekarang dievakuasi di TPI. Untuk korban diketemukan di Pantai Ngelarap di pinggir pantai atau tempatnya ya di pinggir batu-batuan. Dipastikan korban ini yang hilang kemarin ya? Untuk korban dipastikan karena kita juga tadi sudah mengumpulkan pihak keluarga untuk keterangan identitas korban. Ternyata memang korban benar korban yang hilang di Pantai Niama waktu mencari ikan. Sebelumnya, insiden kecelakaan laut terjadi pada Rabu pagi. Saat itu kapal payang KM Rampok yang berisi 7 anak buah kapal terbalik setelah dihantam ombak besar. Akibatnya 1 nelayan tewas, 1 hilang, dan 5 selamat. Dengan ditemukannya jasad Suhaimi, maka proses operasi pencarian tim SAR gabungan resmi ditutup. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Suasana haru menyelimuti perayaan Hari Raya Natal di Aula Lapas Kelas 2B Blitar. Simak laporannya sesaat lagi. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Di, malam, Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih, Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini.
Puncak HUT Partai Hanura ke-17 seluruh Indonesia dipusatkan di alun-alun Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang dimeriahkan oleh grup musik. Yang istimewa dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang. Puncak HUT Partai Hanura ke-17 seluruh Indonesia dipusatkan di alun-alun Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang dimeriahkan grup musik asal Jogja Aftershine. Puluhan ribu pengunjung yang memadati Jalan Ahmad Yani bagian utara hanyut terbawa aliran musik yang bernuansa Jawa modern ini. Yang istimewa dalam kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, sehingga menambah semarak suasana alun-alun kota Nganjuk. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang mengaku kagum melihat antusias masyarakat Nganjuk untuk menghadiri puncak HUT Partai Hanura ke-17 ini. Ia meminta dalam menentukan pilihan masyarakat Nganjuk menggunakan hati nuraninya. Ini gilirannya Nganjuk yang meminta pertama dan sehingga saya nggak bisa menolak karena dia adalah yang pertama mengajukan perayaan ulang tahun ke-17 Partai Hanura adalah di Nganjuk ini. Ya, untuk itu saya lihat tuh semua itu semua di sini. Jadi itulah yang mereka persiapkan untuk kita semua dan ada lihat dan lagi mudah-mudahan mereka betul-betul serius untuk melaksanakan tugas partainya. Terima kasih. Untuk merayakan saya juga akan melakukan yang sama, walaupun dengan Zoom, tapi tetap kita adakan komunikasi, oke? Dalam acara tersebut juga dibagikan berbagai macam hadiah kepada pengunjung. Ketua Panitia Raditya Harya Yuangga mengatakan puncak acara HUT Partai Hanura seluruh Indonesia dipusatkan di Nganjuk. Berbagai acara digelar untuk memeriahkan acara ini. Partai Hanura Nganjuk dalam pemilu mendatang tidak muluk-muluk, namun hanya ingin mempertahankan 6 kursi yang saat ini telah diraih. Selain konser musik, di dalam alun-alun juga digelar senam untuk ibu-ibu. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan. Suasana haru menyelimuti perayaan Hari Raya Natal di Aula Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Blitar, Jawa Timur. 8 warga binaan beragama Nasrani merayakan Natal bersama keluarga. Bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Blitar, Jawa Timur, 8 warga binaan umat Kristiani yang tengah menjalani masa tahanan merayakan Hari Raya Natal dengan dihadirkan keluarga ke lapas. Ini berjalan dengan hikmat dan penuh cinta. Natal dimulai dengan menyanyikan pujian penyembahan, doa, dilanjutkan khutbah yang disampaikan oleh pendeta setempat. Isak tangis keluarga pecah saat pendeta menyampaikan khutbah di hadapan umat Kristiani. Kasih Pembinaan dan Pendidikan Lapas kelas 2B Blitar Wida Indra Kusuma Wijaya mengatakan, ibadah Natal ini dilakukan sebagai pemenuhan hak beragama bagi warga binaan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Namun yang membedakan dengan perayaan Natal sebelumnya, pihak lapas menghadirkan keluarga para napi. Untuk kegiatan hari ini, rangkaian kegiatan hari ini yaitu yang pertama tadi penyaluran remisi langsung oleh Bapak Kalapas. Diserahkan langsung oleh Bapak Kalapas kepada perwakilan warga binaan. Setelah itu dilanjutkan dengan perayaan Natal bersama warga binaan dengan keluarga. Pak Kalapas punya ide hal ini karena momen-momen ini sangatlah penting untuk warga binaan, di mana sangat dirindukan untuk bisa beribadah langsung dengan keluarga. Makanya Pak Kalapas menginginkan memberikan kesempatan untuk melaksanakan perayaan ibadah Natal bersama keluarga. Di Hari Raya Natal tahun 2023 ini, ada 11 warga binaan yang beragama Kristen di lapas kelas 2B Blitar mendapat remisi. Terdiri atas 8 orang berstatus narapidana dan 3 orang berstatus tahanan. Dari Blitar, Tir Effendi melaporkan. Sekolah Peternakan Rakyat bentukan dosen IPB, Profesor Mulatno menggelar program dosen pengabdi pulang kampung di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Simak laporannya sesaat lagi.
Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Di. Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Sekolah Peternakan Rakyat atau SPR bentukan dari dosen IPB University, Profesor Mulatno, menggelar program dosen mengabdi pulang kampung di Sekolah Perkotaan Rakyat di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Program ini berisi materi tentang pendalaman konsep bisnis kolektif berjamaah dan kemitraan ternak kambing. Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), penggagas Sekolah Peternakan Rakyat Profesor Mulatno mengadakan program dosen pulang kampung di Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Program pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh seluruh anggota Sekolah Perkotaan Rakyat (SPR) Gisik Brantas Sejahtera. Acara tersebut diisi materi tentang pendalaman konsep bisnis kolektif berjamaah dan kemitraan ternak kambing bersama tim dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Warga Kota DPWK Sekolah Perkotaan Rakyat SPR Gisik Brantas Sejahtera. Kegiatan ini juga sekaligus untuk menyongsong akan segera dioperasikannya Bandara Kediri dan jalur jalan tol yang melintas di wilayah Kecamatan Mojoroto. Tentunya keberadaan infrastruktur baru di Kediri itu akan bisa mendatangkan berbagai efek ekonomi maupun sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan mengusung tema optimalisasi keekonomian di Gisik Sungai Brantas melalui usaha peternakan kambing dan pengembangan produk, kegiatan itu memiliki berbagai tujuan. Di antaranya, memupuk semangat gotong royong warga dalam membangun bisnis kolektif berjamaah, mengoptimalkan lahan produktif di pinggiran Gisik Sungai Brantas, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga dengan acara ini bisa mencapai target terbentuknya usaha bersama di bidang peternakan kambing dan produk, terwujudnya lingkungan yang bersih, bermanfaat, dan berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan warga. Sekedar diketahui, program dosen pulang kampung (Dospulkam) merupakan program inovasi sosial pengabdian masyarakat yang diluncurkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB University mulai tahun 2022 yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat di mana seorang dosen berasal. Tim DHI melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshim, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.